Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. PSG adakan negosiasi kontrak baru dengan Mbappe. Kylian Mbappe mungkin saja bertahan di Paris Saint-Germain musim depan. Dilaporkan Daily Telegraph, Mbappe tak menentang ide bertahan di PSG. Itu sebabnya ia bersedia bernegosiasi. Namun kontrak baru ini kemungkinan hanya berdurasi pendek, diyakini agar Mbappe tak pindah secara gratis dari Parc des Princes. Sejauh ini Mbappe belum menyetujui apapun soal perjanjian kontrak dengan PSG, namun raksasa Perancis itu terus berupaya sekuat tenaga agar sang striker tak pergi di musim panas nanti seperti yang mereka lakukan sejak tahun lalu. Ditanya transfer Haaland, Presiden Barcelona pura-pura amnesia. Barcelona sempat diragukan mampu memboyong Haaland di tengah kesulitan finansial mereka. Namun, berkaca dari kasus Ferran Torres, Barcelona kini dijagokan mampu mendatangkan Haaland lagi. Barcelona mulai merapikan kondisi finansial klub sejak kedatangan Torres. Dengan langkah serupa, Barcelona diyakini bisa mendatangkan Haaland pada musim depan. Namun saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Juan Laporta justru menjawabnya dengan bercanda. "Haaland, siapa itu?" ujar Laporta dengan bercanda seperti dilansir dari Sport. "Tentu saja Haaland adalah pemain muda yang sangat bagus," kata Laporta menambahkan. Dukung Ronaldo, Rangnick persilakan para pemain MU saling koreksi. Cristiano Ronaldo baru-baru ini mengindikasikan keluhannya untuk sejumlah pemain Manchester United. Ia merasa para pemain muda kurang mau menerima masukan. Manajer interim MU Ralf Rangnick menyatakan dukungannya terhadap langkah Ronaldo. Ia mendukung para pemain untuk saling mengkoreksi dan membantu satu sama lain. "Kami harus bekerja dan berkembang sebagai sebuah tim, bersama-sama, kalau perlu menegur dan memberi masukan langsung ke para pemain. Itu sangat membantu, bahkan di ruang ganti," ujarnya dikutip BBC. Sadis, lini pertahanan Manchester United dicap tak lebih bagus dari tim Championship. Pelatih veteran Inggris Neil Warnock menilai bahwa pertahanan mantan tim asuhannya, Middlesbrough, lebih bagus ketimbang milik Manchester United. Sementara itu, Middlesbrough dipastikan bakal berjumpa dengan Manchester United dalam partai putaran keempat Piala FA pada Februari mendatang. Mereka memiliki individu yang hebat tetapi tidak secara tim, dan saya tidak melihat kemenangan atas Middlesbrough datang, ujar Warnock kepada Talksport. Lebih lanjut, Warnock memberi saran kepada Ralf Rangnick untuk terus memberi dukungan kepada Harry Maguire yang kerap mendapat kritik pedas atas penampilannya. Aston Villa versus MU menanti debut Coutinho. Philippe Coutinho berpeluang debut bareng Aston Villa saat menghadapi Manchester United di Liga Inggris akhir pekan ini. Namun manajer The Villains, Steven Gerrard, enggan memberi jaminan. Gerrard akan melihat lebih dulu kondisi Coutinho, jika benar-benar fit barulah ia diturunkan. Situasi serupa berlaku untuk Lucas Digne yang juga baru direkrut oleh Aston Villa dari Everton. Mereka bisa tampil, Philippe sudah berlatih selama 3 hari tanpa masalah. Kami harus membuatnya bugar dan fokus agar bisa bertanding, kata Gerrard dikutip dari Sky Sport. Aubameyang kena masalah jantung? Kabar mengejutkan datang dari Pierre-Emerick Aubameyang. Striker Arsenal yang kini lagi ikut Piala Afrika itu didiagnosis kena masalah jantung. Dilansir dari Mirror, Pierre-Emerick Aubameyang sejatinya lagi membela negaranya Gabon di ajang Piala Afrika di Kamerun. Namun dari 2 laga yang sudah dijalani, Aubameyang belum bermain juga. Pemindaian dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Gabon dan CAF. Patrice Neveu meluruskan kabar dari Pierre-Emerick Aubameyang yang diduga kena masalah jantung. Aubameyang dan 2 pemain kami lolos tes PCR, hasilnya negatif. Kemudian saat tes jantung timbullah masalah itu, jelasnya seperti dilansir ESPN. Guardiola sebut Tuchel memaksanya terus belajar. Pep Guardiola selalu menaruh kekaguman dan respek besar terhadap kolega sekaligus lawannya akhir pekan ini, Thomas Tuchel.
Sebab Tuchel terus berkembang dan nyatanya ia langsung membuat Guardiola menelan 3 kekalahan beruntun sejak hijrah ke Liga Inggris. Maka terasa tepat ketika Guardiola menyebut Tuchel sebagai sosok yang membuatnya terpaksa terus belajar. Dia sangat kreatif, satu dari sedikit manajer yang terus kupelajari secara konstan demi menjadi manajer yang lebih baik lagi, kata Guardiola dikutip dari BBC. Tandang ke Etihad, Chelsea optimistis bisa pangkas selisih poin dengan Manchester City. Sebuah asa diapungkan Thomas Tuchel jelang duel Manchester City versus Chelsea nanti malam. Ia optimistis bahwa timnya bisa meraih poin penuh di duel sengit tersebut. Tuchel menyebut bahwa sejak awal musim Chelsea sudah konsisten menjadi penantang City untuk gelar juara EPL. Jadi ia yakin timnya bisa memangkas jarak yang ada melawan The Citizen. Mereka adalah tim terbaik di Inggris untuk saat ini, namun kami cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa kami sedang mencoba memangkas jarak ini. Bahkan kami sudah melakukan itu sejak hari pertama, ujar Tuchel kepada laman resmi Chelsea. Daya magis Lionel Messi di PSG kembali terasa, 8 sponsor baru siap tanda tangan kontrak. Kehebatan mega bintang asal Argentina Lionel Messi memang sudah bukan rahasia lagi. Akan tetapi kehebatan Messi tidak hanya berhenti di dalam lapangan saja, tetapi juga di luar lapangan. Dilansir dari Marca, PSG baru saja kembali mengamankan 8 kesepakatan sponsor baru untuk tahun ini. Kesepakatan itu tidak lepas dari daya tarik Messi yang tentu bisa menaikkan tingkat komersial dari para sponsor PSG. Bahkan pendapatan PSG pada 2021 meningkat 10% dari 2020. Jumlah tersebut tentu sangat besar untuk pendapatan sebuah klub. Real Madrid dan senjata serangan balik. Real Madrid lagi galak musim ini. Madrid memimpin Liga Spanyol, melangkah ke final Piala Super Spanyol dan menjaga kans di Liga Champions. Dilansir dari Marca, rahasia Real Madrid musim ini adalah juru serangan balik. Pelatih Carlo Ancelotti menerapkan strategi itu dengan sangat baik. Vinicius Junior menjadi otak serangan balik Real Madrid dengan memanfaatkan kecepatan larinya. Kemudian Karim Benzema jadi finisher yang tangguh. Ditambah David Alaba punya akurasi umpan yang bagus, serta trio lini tengah Madrid juga kuat untuk bertarung memenangi bola. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!